Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana mengolah bunga telang menjadi roti. Rotinya enak banget, boleh kalian isi dan variasiin dalam bentuk apa aja. Nah, sebelum kita bikin, jangan lupa untuk selalu ikutin resep saya dengan subscribe, like, dan share ya. Yuk, langsung aja kita baking ya. Selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman untuk membuat roti dari bunga telang. Jadi air yang saya gunakan kali ini untuk membuat roti ini adalah air dari rebusan bunga telang ya. Nah, apa aja bahan yang kita gunakan untuk membuat roti dari bunga telang ini? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat roti manis ya. Ini roti manis saya bilangnya. Dan saya akan isi roti manis ini dengan isian nanas atau coklat atau yang lain kalian bebas pakai. Kebetulan saya punya selai nanas, saya akan pakai nanas. Di sini saya sudah siapkan sekitar 200 gram tepung terigu protein tinggi ya. Saya pakai Bogasari yang buat roti oriental. Di sini ada 50 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru. Dan di sini ada sekitar 4 sendok makan gula pasir ya, atau sekitar 45 gram gula pasir. Lalu di sini ada 1 sendok teh yeast atau ragi instan dan ada 10 gram atau 1 sendok makan susu bubuk full cream ya. Lalu juga saya butuh 1 butir telur yang ukuran sedang. Lalu di sini ada air dari rebusan bunga telang. Jadi bunga telang yang saya pakai ini sekitar 10 buah. Saya rebus di air 110 ml air. Jadi nanti setelah selesai direbus itu airnya jadi 100 ml lebih kurang ya. Nah, kalau kalian mau lebih biru lagi kalian boleh kasih pewarna makanan biru, tapi saya nggak pakai. Ini memang pure dari bunga telangnya ya. Nah, di sini saya juga pakai margarin mix butter ya. Nah, butter yang saya pakai di sini lebih kurang sekitar 20 gram dan 25 gram saya pakai margarin. Jadi total untuk mentega dan margarinnya itu 45 gram. Lalu saya tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Nah, caranya gampang banget. Yuk langsung aja kita buat ya. Oh ya, kali ini saya pakai loyang sekat ya, seperti ini. Nanti adonannya akan saya bagi rata di setiap loyang sekat ini. Oke. Nah, kalau kalian nggak punya loyang sekat, kalian mau pakai bikin bulat-bulat aja atau bentuk yang beraneka macam buat roti satu ini boleh aja, bebas ya. Nah, yuk langsung kita. Nah, di sini saya sudah sediakan mixernya. Saya akan campur dulu bahan yang kering seperti ini, yang tadi saya bilang tepung terigu, gula pasir, susu bubuk dan ragi instan. Nah, ragi instan kalian pastikan kalau ragi instan kalian itu baru, jadi dia masih aktif banget. Kalau kalian nggak yakin, kalian boleh ragi instannya itu dicampur dengan air dan dikasih sedikit gula pasir, tungguin 5 menit ya. Kalau dia berbuih aktif seperti itu berarti bisa dipakai ya. Nah, udah seperti ini, saya akan kocok dulu bahan yang keringnya. Nah, lalu saya akan kasih telur. Saya kocok dulu. Nah, siapkan langsung cairan dari bunga telangnya. Saya akan kocok sambil saya masukkan cairan bunga telangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian nggak mau mix tepungnya, kalian boleh pakai tepung terigu protein tinggi semua ya. Campur semuanya, ini warnanya agak sedikit jadi hijau. Lalu saya akan masukkan menteganya ya dan garamnya, dan diaduk sampai window pane atau kalis ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk sampai dia jadi kalis ya atau window pane. Nah, ini sudah selesai kita giling dan ini sudah lembut banget. Ini saya sudah tes window pane banget ya. Nah, tuh udah menerawang banget. Waktunya kita
biarkan proofing pertama itu sekitar 1,5 jam. Saya akan pindahkan dulu ke wadah ya. Tuh, kita kasih tepung sedikit biar nggak lengket aja, nggak usah banyak-banyak karena ini memang sudah pas takarannya, udah nggak lengket lagi ya. Nah, seperti ini. Tuh, udah halus banget permukaannya. Ini akan kita taruh di baskom seperti ini. Dan kita biarkan proofing sampai dia mengembang kedua kali dari bentuk ukuran seperti ini ya. Nanti setelah 1,5 jam kita akan lihat adonan ini sudah ngembang atau belum, dan kita olah kembali menjadi roti-roti yang lucu. Setelah lebih kurang 1 jam jadinya seperti ini. Tarang, tuh dia udah naiknya tinggi banget, berarti ini benar-benar udah lembut banget. Tuh lihat, lembut banget ya. Tuh, kita kempeskan dulu adonan ini. Lalu saya akan bagi menjadi 18 piece ya, buat loyang sekat ini ya. Tuh, untuk loyang-loyang sekat ini. Jadi rotinya nanti mini-mini banget ya. 486 saya bagi menjadi 18 ya. Ya. Nah, seperti ini. Saya akan bagi-bagi dulu menjadi 27 gram. Nah, ini sudah saya bagi-bagi. Setelah dibagi-bagi kita akan bulat-bulatin ya, seperti ini. Nah, kita bulat-bulatin dulu, kecil semuanya supaya cantik. Lalu kita biarkan lagi 10 menit ya. Nah, ini udah semua, udah saya bulat-bulatin. Ini kita akan tutup lagi dengan serbet ya, seperti ini. Lalu kita tunggu sekitar 10 menit ya. 10 menit. Sekarang waktunya saya isi ya. Saya ada isi nanas, selai nanas yang saya buat sendiri, dan ini coklat ya, karena anak saya suka banget yang namanya coklat. Nah, ini kita siapkan loyangnya di sini ya. Nah, saya akan ambil satu adonan, saya pipihkan seperti ini. Nah, dipipih-pipihkan seperti ini. Saya akan bikin coklat dulu ya, satu baris gitu. Lalu saya akan kasih nanas, dan selanjutnya akan kita proofing lagi ya. Nah, seperti ini. Kita langsung ambil coklatnya sekitar 1 sendok teh aja, karena ini rotinya itu mungil ya nantinya ya, nggak terlalu besar ya. Nah, kita rekatkan seperti ini. Kita bulat-bulatin seperti ini, langsung aja masukin ke sini ya, kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, ini loyangnya juga udah nggak usah dikasih apa-apa lagi ya, karena dia udah anti lengket ya. Nah, semuanya udah jadi seperti ini. Nanti kita akan tunggu raise lagi untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Jadi lebih kurang nanti racing lagi, lebih kurang sekitar 45 menit lagi ya. Nah, setelah 45 menit kalau dia udah mengembang kedua kalinya, saya akan olesin dengan susu evaporate atau dengan kuning telur, dan di atasnya saya akan kasih sedikit garnish supaya lebih cantik ya. Oke, kita tunggu dulu ya sampai dia racing atau proofing kedua kali ya. Ngembang banget. Saya udah siapkan olesannya teman-teman. Di sini adalah 1 kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh susu UHT ya, lalu dikocok bersama. Ini buat olesan rotinya. Saya akan oles perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, ini udah saya olesin. Lalu saya akan taburi dengan meses bagian yang coklatnya, sedikit aja. Panggang langsung di oven, suhu 180 derajat, api bawah dulu. Nanti menyusul api atasnya sedikit aja supaya bikin dia lebih lebih golden brown lagi ya. Yuk langsung kita panggang di oven saya ya. Tuh.
Nah, kita panggang lebih kurang sekitar 20 sampai 30 menit tergantung oven kalian masing-masing. Seperti ini teman-teman, tadi saya baru masukin, penampakannya kayak gini. Jadi warnanya itu agak kehijauan. Jadi dia bunga telang sama mentega kuning, jadinya warnanya hijau ya, nggak biru ya, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat bagaimana cara membuat roti dari bunga telang ya. Nah, ini akan saya panggang suhu 180 sampai 190 derajat, api bawah sampai dia benar-benar matang bawahnya, baru nanti di atasnya tinggal kasih golden brown sedikit aja. Setelah 25 menit lebih kurang dengan oven TrueReach saya, rotinya sudah jadi seperti ini fresh banget, baru keluar dari oven, panas banget. Saya nggak berani pegang juga, dan ini menul-menul banget. Dan yang di tengah ini rasa nanas, yang di pinggir-pinggirnya rasa coklat buat anak-anak. Nanti setelah selesai rotinya sudah agak sedikit dingin, saya akan buka kasih teman-teman lihat dalamnya seperti apa. Yang pasti roti ini warnanya hijau karena bunga telang warnanya biru, lalu saya pakai butter, jadi warnanya itu biru campur kuning, jadinya lebih ke hijau ya, jadi hijau Tosca gitu ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Ini dia roti dari bunga telang ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian juga, berbagi dengan resep-resep yang sangat super sederhana dan bisa buat anak-anak happy. Saya juga ikut happy juga ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Jangan ketinggalan resep terbaru dari saya dengan cara tekan belnya, atau selalu ikutin YouTube channel saya dengan subscribe, like, dan share, juga komen kalian pengen dibikinin resep apa. Nanti saya belajar, saya bagi ke teman-teman yang sederhana banget bikinnya. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah. Dari cetakannya jadinya seperti ini. Ini lentur banget, tuh lihat tuh, lembut banget ya. Nah, saya akan buka kasih teman-teman lihat yang rasa coklat dan rasa nanas ya. Yang rasa coklat dulu. Ini kayak gini dalamnya. Tuh lihat, lembut banget rotinya. Tuh lihat ya. Tuh seratnya halus dan lembut banget ya. Nah, mantap deh. Warnanya jadinya hijau muda gitu ya. Dan enak banget roti ini. Kalian boleh coba kasih anak-anak makan ya. Nah, gimana dengan yang isi nanasnya? Saya akan buka kasih teman-teman lihat. Ini isi nanasnya. Ini lembut banget, tuh lihat teman-teman, empuk banget. Tuh, kita buka, tuh lembut banget, tuh rotinya tuh ngapas banget ya. Tuh, jadi sepertinya air bunga telang itu juga memberi efek yang lembut ya buat roti. Tuh lihat. Nah, kalian coba ya di rumah. Dadah. Waduh, sampai belepotan makannya coklatnya ya. Koko, Enak. enak gak? Enak. Enak ya, rasa apa itu? Enak. Roti? Roti apa? Enak. Enak ya, enak kok. Enak. Roti apa itu? Roti coklat. Oh, enak ya dek? Enak. Bu sampai belepotan makannya, aduh.